Oke, kita mulai pada hari ini pembahasan berikutnya ya, yaitu mengenai pecahan. Nah, tapi sebelum pecahan, kita akan membahas dulu yang namanya penjumlahan bilangan model Gauss. Nah, gimana bentuknya? Ini misalkan kita disuruh menentukan hasil dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 50. Sampai 50 ini yang kita tentukan. Kalau kita hitung manual, otomatis dia akan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi langkahnya gimana? Untuk menyelesaikan persoalan di atas diselesaikan dengan memanfaatkan sifat komutatif dan asosiatif. Kita bisa membuatnya menjadi lebih sederhana. Nah, gimana caranya? Seperti ini dia. Misalkan, nah kita perhatikan ini ya, kita amati ini, ternyata bisa dijumlahkan sehingga membentuk pasangan-pasangan bilangan yang hasilnya penjumlahannya 51. Seperti angka 1 ditambahkan dengan 50, jawabannya 51. Angka 2 ditambahkan dengan 49, jawabannya juga 51. 3 ditambah 48, itu jawabannya 51 ya. Seperti ini. Nah, ini dia. 1 ditambahkan dengan 50, 51. 2 ditambah 49, 51 juga. 3 ditambah 48, 51, sampai seterusnya sampai ke angka 25 ya. 25 ditambah 26. Nah, apabila dilanjutkan akan ada 25 pasang bilangan yang jumlahnya 51. Ini kita lanjutkan ini. Nanti ternyata ada 25 ya. Ada 25 pasangan bilangan yang jumlahnya 51. Nah, maka jadi seperti ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya tambah 48 dan seterusnya sampai 50. Ternyata angka ini mendapatkan 51, 51, 51, 51. Itu ada 25 kali dia. Atau bisa ditulis, nah, angka 51 itu sebanyak 25. Makanya tinggal dikalikan aja. 25 dikali 51. Ketemulah hasil dia 1227. Nah, seperti itu cara mencarinya. Jadi, penjumlahan bilangan bulat berurutan. Nah, jadi ini kata kuncinya ya. Penjumlahan bilangan bulat yang berurutan. Itu kata kuncinya, bilangan bulat yang berurutan. Jadi, cara menyelesaikannya itu angka pertama ini selalu 1. 1 ditambah bilangan terakhir. Ya. 1 ditambah bilangan terakhir. Seperti ini kan, kita punya angka 1 ditambah bilangan terakhirnya, bilangan terakhir berapa? Ayo, bilangan terakhirnya berapa? Jadi itu kata kuncinya, 1 ditambah bilangan terakhir. Nah, bilangan terakhir kita berapa? 50. Ya, 1 ditambah bilangan terakhir kita ini adalah 50. Makanya 1 ditambah 50 dapat hasilnya 51. 51 dikali dengan banyaknya bilangan. Otomatis kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu berarti ada 50 buah bilangan. Makanya di sini dikali 50 ya, dikali 50 dibagi 2. Maka jadi seperti ini. 50 dibagi 2 kan gini jadinya. Jadi rumusnya, kita ketemu rumusnya seperti ini. Jadi kalau menggunakan rumus, cara menyelesaikannya gini. Kalau menggunakan rumus itu adalah 1 ditambah 50, nah seperti ini, dikalikan dengan banyaknya bilangan tadi. Otomatis banyak bilangan ini 1, 2, 3 itu ada 50. Makanya di sini menjadi 50. Nah, dibagi 2 kalau berdasarkan rumus. Nah, 50 yang ini kan 50 bisa dibagi 2, bisa. Ini 25 jadinya. Makanya yang ini ditambahkan menjadi 51 dikali 25. Nah, itu dia asal rumusnya ini ya. Kita lanjutkan ya. Nah, contoh berikutnya. Coba contoh berikutnya. Nih, tentukan hasil dari penjumlahan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 64. Wah, ini bentuknya ini hampir sama dengan yang tadi ya. Hampir sama dengan yang kita selesaikan tadi. Jadi yang nomor 1 ini ya, itu tugas ya. Nomor 1 ini untuk dikerjakan tugasnya, dan saya akan mengerjakan yang soal nomor 2.
Yang nomor 2 ini 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah terus sampai 80. Nah, ingat langkah pertama ini angka 5. Seperti yang kita pelajari tadi pertama, itu harus mulai dari angka 1 dulu. Nah, kita berpikir 5 ini 1 tambah berapa hasilnya sama dengan 5? 1 ditambah 4 ternyata 6. Ini sesudah angka 1 kan angka 2. 2 ditambah berapa hasil sama dengan 6? Ternyata 2 tambah 4. Yang berikutnya juga sama. Sesudah angka 2 angka 3. Tambah berapa hasil sama dengan 7? Ternyata 3 tambah 4 dan seterusnya ya. 8 pun sama. Dan sampai terakhir ini kan 80. Ya. Nah, 4 tambah berapa hasilnya sama dengan, nah sekarang kita kan di sini semua 4 nih semuanya nih. 4, di sini juga 4, di sini juga 4, di sini juga 4. Berarti 80 ini ya berapa jadinya? Agar dia menjadi 80, berarti 4 tambah berapa? Ternyata 4 ditambah 76. Ya. Atau cara lain cara mencarinya 80 dikurangi saja 4. 80 dikurang 4 jawabannya 76. Jadi kita bikinnya di sini 76 ditambah 4. Nah, di sini berarti ya, di sini berarti ada yang angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan seterusnya kita taruh di sini. 1 2 3 4 ditambah seterusnya sampai 76. Berarti angka kita ada 76. Angka kita ada 76. Dan kemudian angka 4 ini, nah kalau kita hitung satu-satu di sini, angka 4-nya juga ternyata ada sebanyak 76. Ya. Ada sebanyak 76 angka 4. 76 angka 4. Jadi cara menyelesaikan, ingat ya, rumusnya tadi adalah 1 ditambahkan dengan angka terakhirnya ini. 1 ditambah 76 dikali dengan angka terakhir. Atau banyaknya bilangan ini, ya, boleh dikatakan banyaknya bilangan ini ada 76. Maka jadi seperti ini. Dibagi 2, ini rumusnya tadi. Nah, yang ini ketika dibagi 2, berapa jawabannya? 7 dibagi 2, itu jawabannya ada 3. 3 kali 2 kan 6, menuju ke 7 sisa 1. Ini ada 1, ada 6. Ini 1 ada 6. 16 jadinya, 16 dibagi 2 ternyata 8. Berarti yang ini kita tambahkan menjadi 78 dikali 38 nanti. Ya, 77 ya. 76 ditambah 1 menjadi 77 dikali 38. Dan yang ini ditambahkan dengan angka 76 ini diperoleh dari banyaknya angka 4. Ini ada 76, makanya 76 kali 4. Ketika 76 kali 4 dapat hasilnya 308. Nah, untuk yang 38 dikali 77 ya. Nah, kita bikin sini. 77 dikali 38. Dikali ya. Nah, dikali kita 8 dikali 7 berapa? 56. Simpan 5 ya. 8 dikali 7 56 ditambah 5 61 ternyata. 3 dikali 7 berapa? 3 kali 7 8 sudah, sekarang si 3 lagi. Si 3 dikali 7, 3 dikali ke sini. 3 kali 7 21, simpan 2 lagi sini. 3 dikali 7 21 tambah 2 23. Nah, tambahkan. Jadi 6, kemudian di sini ada 2, ini menjadi 9, ini menjadi 2. Maka menjadi seperti ini. Nah, kalau ini dikalikan aja dapat ini ya. Tambahkan hasilnya, dapat hasilnya 3230 begitu. Dan kemudian untuk nomor 3, nah itu juga sama, dipelajari di rumah ya. Oke, kita mulai lagi, lanjutkan ke berikutnya, yaitu mengenai pecahan. Nah, apa sih pecahan sebenarnya? Nah, gimana sih bentuk pecahan sebenarnya? Nah, ini dia. Misalkan kita punya kotak, kotak itu kita belah 4 seperti ini ya, 1 2. Nah, kita belah 2 menjadi 4 bagian. Dan yang warna hijau ini, ya, warna hijau ini adalah 1 bagian dari 4. 1 bagian dari 4, makanya dibikin 1/4. Begitu juga yang di bawah ini,
yang warna biru maksudnya, mohon maaf ya, ini warna biru semuanya. Warna biru ini adalah 1 bagian dari 4. 1 bagian dari 4 berarti 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kemudian di bawah ini artinya 2 bagian dari 6. Ini ada kotak juga, tapi kita bagi dia menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian ya, 6 buah dia menjadi di sini nih. Kita kasih warna biru ya, warna biru 2 buah ini berarti 2 bagian dari 6. 2 ini bagian dari 6. Itu maksudnya. 2 bagian dari 6. Kalau yang di bawah ini, di warna birunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kita hitung jumlah seluruhnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti yang warna biru ini ada 5. 5 buah warna biru ini adalah bagian dari ke-6 buah kotak kecil-kecil ini. Ya, maksudnya gini, mohon maaf ya. 5 warna biru ini adalah bagian dari 12 kotak semuanya ini. Berarti 5 buah tuh 2, 3, 4, 5. Yang 5 warna biru ini merupakan bagian dari keseluruhan ini. Keseluruhan itu ada 12 atau ditulis 5/12. Nah, itu dia ya. Nah, jika A dan B adalah bilangan bulat, dengan B ini tidak boleh 0 ya. B ini tidak boleh 0. Nah, maka bilangan pecahan A per B mempresentasikan A bagian dari B ya. Sama dengan ini kan? Ya, ini adalah 1 bagian dari 4, 2 bagian dari 6, 5 bagian dari 12 itu maksudnya ya. Nah, kemudian berikutnya, jika A kecil dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Pecahan murni itu jika yang di sini ini A ini kecil dari B. Artinya kalau kita diangkakan seperti ini contohnya. Nah, satu ini adalah ya, 1 ini kecil dari 4 kan? Nah, karena kecil dari 4 makanya ini dikatakan pecahan. Nah, sehingga ini dikatakan pecahan murni ya, karena yang di atas ini kecil daripada yang bawahnya. Nah, misalkan bentuk seperti ini, C A per B dengan B tidak boleh 0, sama syaratnya disebut pecahan campuran atau bilangan campuran. Nah, pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan rumus seperti ini. Mana contoh pecahan campuran atau bilangan campuran seperti ini contohnya? Seperti ini. 3, 1/4. Ini namanya pecahan campuran. Pecahan campuran ini ya bisa kita rubah menjadi pecahan biasa dengan ini rumusnya. Seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Tadi kita udah bahas contohnya seperti ini. Kita tetap pakai contoh yang itu. Jadi cara merubah menjadi pecahan biasa adalah 4 dikali 3 tambah 1. Maka jadi seperti ini. 4 dikali 3 ditambah 1. 4 dikali 3. 4 kali 3 12. 12 ditambah 1 sama dengan 13 per 4. Berarti pecahan biasanya adalah 13/4. Nah, gitu cara merubahnya. Diulangi lagi ya. 4 kali 3 tambah 1. 4 kali 3 12 tambah 1. Nah, karena di bawahnya per 4 tetap 4. Jadi jawabannya pecahan biasa adalah 13/4. Nah, kemudian berikutnya katanya, jika A dan B tidak memiliki faktor persekutuan selain 1, maka A per B disebut pecahan sederhana. Artinya pecahan ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh ini 2/3 ini pecahan sederhana ya. Yang ini 2/3 ini pecahan sederhana. Namun 4/6 bukan pecahan sederhana. Kenapa? Karena dia masih bisa disederhanakan ya. Ini masih bisa disederhanakan. Kalau yang ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, mau dibagi berapa? Dia nggak bisa, dia hanya bisa dibagi 1 saja. Nggak bisa dibagi dengan angka lain. Sedangkan 4/6 ini masih bisa dibagi dengan angka lain selain dari angka 1. Misal tulis ulang. Nih, kita tulis ulang ya. 4/6. Kita sederhanakan. Selain dari bagi 1, bagi berapa bisa? Ternyata 4 ini bisa dibagi 2, 6 ini juga bisa dibagi 2. Jadi 4 dibagi dengan 2, 6 pun dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 jawabannya 2. Kemudian 6 dibagi 2 jawabannya 3. Nah, pecahan ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Ya, mau dibagi angka berapa lagi? Mereka ini tidak ada kecuali dibagi 1. Kalau dibagi 1, 2 dibagi 1 tetap 2, 3 dibagi 1 tetap 3. Ya, jawabannya tetap 2/3, nggak bisa disederhanakan lagi.
Yang seperti ini namanya pecahan sederhana. Jadi kalau yang sudah tidak bisa dibagi ini namanya pecahan sederhana. Tapi kalau 4/6 ini belum pecahan sederhana karena dia masih bisa dibagi, ya. Paham pecahan sederhana kan? Nah, berikutnya, pecahan dapat disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan EPB. Nah, ini dia, pecahan dapat disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya. Sama dengan tadi kan, itu kita selesaikan dengan bagi 2. Sekarang, bagaimana dengan ini? Nah, dari mana dapat 12 ini? Ya, dari mana dapat 12? Kok EPB-nya 12? Masih ingat cara mencari EPB? Nah, cara mencari EPB kemarin sudah dijelaskan. Cara kita langsung aja kedua-duanya. Boleh pohon faktor ya. Mana yang dipahami saja dengan 36. Nah, selesaikan. Nah, di sini seandainya kita udah paham perkalian, otomatis kita bisa ligat menyelesaikannya. Nah, 24 ini bisa dibagi siapa? Atau 24 ini ada dalam kali berapa? Ada dalam kali 6 kan? Nah, boleh langsung 6. Nah, boleh langsung 6. 24 bagi 6 4. 36 bagi 6 6. Nah, bagi lagi. Bagi berapa? Nah, sebelum kita bagi lagi, kita coba dulu. Kedua-duanya ini bisa dibagi dengan 6. Kalau bisa kita bulatkan. Nah, berikutnya ini bagi 2. 4 bisa dibagi 2? Bisa. 4 bagi 2? 2. 6 bagi 2 bisa? Bisa. Jawabannya 3. 6 dibagi 2 jawabannya 3. 3 dikali 2 jawaban 6 ya. Jadi ini karena kedua-dua angkanya bisa dibagi dengan 2, berarti ini kita bulat lagi kembali. Nah, yang di bawah ini bagi berapa lagi? Kita di bawahnya harus dari 1, udah bagi 2 aja dah. 2 bagi 2 1, 3 bisa bagi 2? Tidak, tetap taruh 3 di sini. Jadi yang kedua-duanya tidak bisa dibagi dipetakan saja. Nah, kemudian bagi berapa lagi? Agar menjadi 1. Tinggal 3 yang nggak bisa dibagi kan? Berapa kira-kira agar 3 menjadi 1? Berarti dibagi 3. 1 dibagi 3 nggak bisa selesaikan, turunkan aja. 3 dibagi 3 1. Berarti ini peta atau bulat? Peta ya. Karena si 1 nggak bisa dibagi 3. Jadi masih ingat EPB kita rumusnya apa kemarin? EPB itu rumusnya adalah bulat kali bulat. Dan bulat kita hanya ada 2 ya. Berarti boleh langsung aja 6 dikali 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi seperti ini. Makanya dibagi dengan 12. 24 dibagi 12 ternyata 2. Kemudian 36 dibagi 12 hasilnya adalah 3. Ya, atau dengan cara lain boleh. Gimana cara lainnya? Kita sederhanakan aja. Kita punya 24. Ini udah sederhana ya. Ini nggak bisa dibagi lagi. Nah, boleh dengan cara lain, boleh seperti ini, 24 per 36. Nah, gimana caranya? Boleh bagi 2-2, boleh. Yang itu yang kita bisa, misalkan. Boleh dibagi ke satu angka. Dibagi 2 dulu boleh. Kalau di atas bagi 2, bawah pun harus bagi 2, harus adil. Nah, 24 dibagi 2 jawabannya 12 ya. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Nah, kemudian 3 dibagi 2, 1. 1 kali 2, 2. Menuju ke 3, sisa 1. Ada 1, ada 6. Bacanya 16. 16 dibagi 2 adalah 8. Nah, masih bisa dibagi 2 kedua-duanya? Ya. Kalau bisa dibagi 2, ya udah bagi 2 aja dulu. Nah, 12 dibagi 2, jawabannya 6. 18 dibagi 2, 9. Ya. Nah, bagi 2 lagi. Masih bisa dibagi 2, bagi 2. Nah, kira-kira 6 bisa dibagi 2, 9 nggak bisa bagi 2 kan? Nah, kalau nggak bisa dibagi 2, jangan dibagi 2 ya. Kita lanjutkan ke angka berikutnya. Coba bagi 3. 6 bisa bagi 3? Bisa. 9 bisa bagi 3? Oh bisa. Berarti pakailah bagi 3. 6 dibagi 3? 2. 9 dibagi 3? 3. Nah, sama kan hasilnya? Cuman kita ngerjainnya kan agak lama. Nah, sama kan? Nah, gitu. Boleh seperti ini. Boleh mencari EPB-nya. Cari EPB terlebih dahulu ya. Itu cara menyederhanakan pecahan. Nah, berikutnya. Pecahan yang bernilai sama disebut pecahan senilai. Misalkannya 2/4 dan 4/6. Maaf ya. Misalnya 2/3 dengan 4/6 adalah pecahan senilai. Karena
2/3 ini sama dengan 4/6 karena mereka memiliki nilai yang sama. Ya, kenapa dikatakan nilai yang sama? Kita coba. Kalau 2/3 ini nggak bisa disederhanakan lagi. Coba kita sederhanakan dulu yang ini. Sama nggak dia? Berarti dia senilai. Artinya senilai itu memiliki apa namanya tuh? Maknanya sama ya. Gitu. Nah, seperti ini. 4/3. Sorry, 4/6. Nah, 4/6 ini dia. 4/6 sama-sama dibagi 2 karena dua-duanya bisa dibagi 2 ya. Dibagi 2, ini pun dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 berapa? 2, kemudian 6 dibagi 2 3. Jadi ternyata kalau disederhanakan 4/2 ini nilainya juga 2/3. Jadi makanya dibikin 2/3 ini sama dengan 4/6. Kalau disederhanain nilainya sama. Jadi makanya dia dikatakan senilai. Nah, walaupun angkanya besar nanti kalau dia mengandung tetap 2/3 ketika sudah disederhanain berarti dia senilai. Itu namanya pecahan-pecahan senilai ya. Nah, berikutnya lagi. Nah, contoh yang ini di bawahnya lagi nih. Ini pecahan kita menjadikan mereka senilai semuanya nih. Caranya 4 dikali berapakah hasil sama dengan 8? Berarti 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti 9 juga harus dikali 2. 9 kali 2 berapa? 9 kali 2 berapa? 18. 9 dikali 2 18. Berarti 4/9 ini senilai dengan 8/18. Nah, kemudian berikutnya 4 kali berapakah hasil sama dengan 20? 4 dikali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Kalau 9 pun harus dikali 5. 9 kali 5 berapa? 45. Jadi 20 ini per 45 senilai dengan 4/9. Maksudnya kalau disederhanakan sampai nggak bisa dibagi hasilnya tetap sama dengan 4/9. Nah, kemudian di bawahnya ini 9 dikali berapakah hasilnya sama dengan berapa? Kemudian yang ini 9 kali berapakah hasilnya 56? Ternyata 9 dikali 6 hasilnya 56. Berarti 4 ini dikalikan 6 juga. 4 dikali 6 berapa? 4 dikali 6 24. Jadi 24/54 ini senilai dengan 4/9. Nah, gitu dia. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Bilangan yang memuat tanda koma desimal disebut pecahan desimal. Tanda koma memisahkan bagian bulat dengan bagian desimal. Nah, itu dia ya. Jadi pecahan desimal itu adalah pecahan yang memiliki koma. Mana contohnya seperti ini contohnya ya. Ini dia. Contohnya sini. 3,14 ada komanya. 78,123 ada koma. Ini namanya pecahan desimal. Nah, sekarang setiap pecahan, mau pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dengan B tidak boleh 0 ya. Jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi gimana jadi cara rumusnya? Ini rumusnya. Kalau mencari dia persen ya A per B dikali dengan 100, atau ini dirubah dulu menjadi pecahan biasa dikali 100 dapat pecahan desimal dikalikan 100 baru dia bisa menjadi pecahan persen. Nah, contohnya gimana? Misalkan saya punya 6 per berapa misalkan? Punya 6/8. Pertanyaan 6/8. Ini mintanya persen. Nah, gimana cara mencarinya? Kita ingat, kita punya rumus dikali 100 berarti 6/8 dikali 100. Berarti ini 100% ya, dikali 100. 6 dikali 100 600 dibagi 8. 6 tidak bisa dibagi 8, berarti 60 bagi 8 berapa? 7. 7 dikali 8 56. 56 menuju 60 sisa berapa? Sisanya ada 4. Berarti sini 4. Ada angka 4, ada angka 0. Jadi bacanya
40 dibagi 8 berapa? 5. Berarti 5 dikali 8 pas 40. Jadi jawabannya ini adalah 75%. Jadi kita tulis ini 75%. Nah, bagaimana seandainya kalau dia pecahannya adalah pecahan campuran? Nah, contohnya gimana? Kita bikin sini. 21/4 berapakah pecahan persen? Nah, kan gitu pertanyaannya. Berapa persen? Kita rubah dulu ini menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? 4 dikali 2 ditambah 1. 4 dikali 2, 8. Tambah 1, 9. Per 4 dikali 100. Nah, gini. Ya. 9 dikali 100. 900 per 4. Nah, ayo kita kerjakan sampai selesai. 9 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Menuju ke 9, sisanya 1 menjadi 10. Ini ada 1, ada 0, 10 bacanya. 10 dibagi 4, 2 juga. 2 kali 4, 8. Menuju ke 10, sisa 2. Ternyata ada 2, ada 0, bacanya 20. 20 dibagi 4, 20 bagi 4, 5 ternyata. Nah, 20 bagi 4, 5. Jadi 2 kali 4 pas 20. Jadi hasilnya adalah 225%. 225%. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau misalkan pecahan itu desimal? Pecahan itu desimal seperti 2,125 gini. Dimintanya persen juga. Gimana caranya? Ya udah, desimal tadi 2,125 dikalikan dengan 100%. Apa jadinya? Kita anggap komanya tidak ada dan kita anggap 0 ini, yang ini kita simpan aja. Ya. Anggap dia 1 saja, tinggal ke 1. 1 dikali dengan ini tadi kita anggap komanya tidak ada ya. Berarti kalau 1 dikali dengan angka di sini aja, tetap angka di sini aja ya. 1 dikali berapapun adalah hasilnya berapapun. 1 dikali 2 hasilnya 2. 1 dikali 2125 tetap 2125. Kita punya 0 tadi 2, kita simpan, kita kasih sini lagi tuh 2. Jadi di sini angka belakang komanya berapa? Ada 3, maka kita hitung sini 3. Berarti komanya di sini. Ketemu hasil kita adalah 212,5%. Jadi sini hasilnya adalah 2,5%. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Mengubah pecahan. Nah, sekarang kita merubah pecahan ini. Pecahan biasa. Bisa nggak dirubah menjadi pecahan campuran? Nah, itu yang kita lakukan. Sekarang kita selesaikan. Gimana cara menyelesaikan ini? Nah, kita selesaikan satu-satu di sini. Nah, merubah dia menjadi pecahan biasa dulu boleh ya. Seperti ini dia. 8/5. Nah, 8 dibagi 5 berapa? 1. Nah, 1 dikali 5, 5. Menuju ke 8, jaraknya berapa? 5 ke 8, jaraknya 3. 3 bisa nggak bagi 5? Tidak, berarti tidak bisa. Berarti sisanya kita taruh di atas, karena di atas tadi kan sini. Berarti karena per 5 tetap per 5. Nah, jadi pecahan campuran ini kan udah bentuk pecahan campuran. Jadi kita tulis dia 1/3/5 gitu. Merubah menjadi pecahan desimal gimana? Nah, sama langkahnya. Kita tulis ulang. 8/5 sama dengan, kalau desimal kan berkoma. Nah, kita rubah dia menjadi berkoma. 8 dibagi 5 1. 1 kali 5 berapa? 5 menuju ke 8, jaraknya 3. 3 bisa bagi 5 nggak? Tidak bisa. Agar dia bisa, di sini kasih koma. Di sini kasih 0. Nah, adil kan, di sini kasih koma, di sini kasih 0. Jadi 30. 30 bagi 5 berapa? 6. Nah, dapat hasilnya 1,6. Sudah jadi desimal kan? 6 dikali 5 pas 30. Jadi nggak usah dilanjutkan. Karena dia udah pas, berarti jawaban kita desimalnya 1,6. Nah, bagaimana merubah menjadi persen? Nah,
Ingat merubah ke persen tadi kita jadikan dia ke, jadi apa? Boleh menggunakan desimal ini atau menggunakan yang pertama 8/5. Berarti dikalikan aja dengan 100 per 5 ya. Dikalikan dengan 100 kali 100 persen. Berarti menjadi 8 dikali 100, 800 per 5. Nah, 8 dibagi 5, 1. 1 kali 5, 5. Menuju ke 8, sisa 3. Taruh sini, jaraknya 3 ya, atau sisa 3. Menjadi 30. 30 bagi 5, 6. 6 kali 5 pas 30, pas. 0 dibagi 5, 0. Jadi, jawaban kita adalah 160%. Nah, ada pertanyaan? Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana dengan yang di bawah? Yang di bawahnya ini adalah pecahan campuran yang diketahuinya. Ya, pecahan campuran. Bisakah kita merubah menjadi pecahan biasa? Bisa. Gimana caranya? Tadi sudah dijelaskan ya. 5 kali 1, 5 ditambah 1. 5 dikali 1, 5 ditambah 3. Berapa? 8. Tulis sini aja. 8 karena di bawahnya per 5 tetap per 5. Kalau yang ini merubah ke pecahan desimal gimana? Sama saja, berarti ini karena dia ada 1, tulis aja sini 1. Gini caranya ya. 1, 3 per 5. Nah, caranya di sini sudah ada angka 1. Angka 1 boleh kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian baru kita bagikan. 3 bisa bagi 5? Tidak bisa. Agar dia bisa gimana? Sini kasih koma, sini kasih 0. Dapat 30. 30 dibagi 5, 6. Jadi jawabannya 6 dikali 5 pas 30. Jadi ini dia ya. 1,6. Nah, kemudian bisakah kita berubah menjadi persen? Bisa. Kita bekerja dari sini. Gimana caranya? Rubah ini dulu menjadi pecahan biasa. Pecahan biasanya udah kita peroleh ya, langsung aja. Sudah kita peroleh. Jadi kalau lupa kita ulangi lagi. 5 dikali 1, 5 ditambah 3, 8. Maka sini menjadi 8 per 5 dikali 100. Nah, ini sama dengan 800 per 5. 800 per 5 gimana? Nah, sama ya, kita ulangi lagi. 8 dibagi 5, 1. 1 kali 5, 5. Menuju ke 8, jaraknya 3. Ada 3, ada 0, bacanya 30. 30 bagi 5, 6. 0 dibagi 5, 0. Berarti jawabannya sini adalah 160%. Sengaja dibikin sama ya biar mudah dicari. Nah, kemudian yang diketahui, andaikan diketahui pecahan desimal, misalkan soalnya desimal ini kan desimal nih. Nah, rubah dia menjadi pecahan campuran atau pecahan biasa dulu boleh, atau persen dulu boleh. Nah, mana maunya saja. Anggaplah kita mau jadikan dia persen, berarti tinggal 1,6 dikali 100. Nah, ingat tadi 0 disimpan aja dan anggap komanya tidak ada, berarti 1 dikali 16 ya. 1 kali 16 tetap 16. 0 kita simpan 2, kita kasih lagi di sini 1, 2. Khusus perkalian ya. Kita lihat angka belakang komanya berapa? 1 kan? Ya udah, berarti sini 1. Berarti komanya di sini. Dapat hasilnya ini dia 160%. Ketemu dia 160%. Terus merubahnya pecahan campuran gimana? Ya, merubah dia menjadi pecahan campuran 1,6. Nah, ini gampang kalau merubah pecahan campuran. Ini desimal. Desimal kita taruh sini. Kalau ada desimal, kalau misalkan 0 berarti nggak ada angka ya. Kan ini angka karena angka satuan. Mohon maaf ya. Di sini satuannya ada 1 kan? Nah, satuannya ada, tulis ini satuannya ada. Kalau misalkan satuannya ini 0 berarti nggak ada. Misalkan seperti ini. 0,6. Berarti sini satuannya nggak ada. Berarti 0 juga. Berarti yang ada desimal, berarti 6 per 10. Karena dia satu angka belakang koma. Kalau ini, dia ada satuan, ada angkanya. 1, ya udah tulis ini 1. Kalau misalkan di sini 3, ya udah tulis ini 3. Ya, karena yang desimalnya itu adalah 6, makanya di sini 6. Dia satu angka belakang koma, berarti per 10. Ya, bisa disederhanakan. 1 sama-sama dibagi 2. Ini bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 10 bagi 2,
5. Jadi ketemu hasilnya 1/3/5. Paham ya? Nah, bagaimana merubah dia menjadi pecahan biasa ini ke sini? Berarti kita soal tadi punya 1,6, rubah dia menjadi pecahan biasa. Kita anggap komanya tidak ada. Nih dia, 16 per. Dia satu angka belakang koma berarti 100. Nah, kita sederhanakan. Sama-sama bagi berapa bisa nih? Bagi 2, boleh nih bagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. 10 bagi 2 5. Nah, sampai sini kan nggak bisa disederhanakan lagi. Bagi berapa ya? 8 bisa dibagi 4. Tapi 5 nggak bisa bagi 4, berarti nggak bisa. Ya, kalau salah satunya sudah tidak bisa dibagi, berarti tidak bisa dibagi. Berarti sebatas ini aja penyelesaiannya. Berarti ketemu kita 8/5. Paham ya? Nah, bagaimana kalau seandainya yang ini merubah dia menjadi pecahan desimal? Dia 160%. Rubah dia menjadi desimal katanya. Ya udah kita bikin 160 per 100%, itu harus per 100 ya. Karena dia ada 0, coret saja nolnya. Berarti tinggal 16 per 10. Nah, 16 dibagi 10 berapa? 1 kan? 1 kali 10, 10 menuju ke 16, sisanya 6. 6 ini bisa nggak dibagi dengan 6 yang ini sisanya ya? 6 bisa nggak bagi 10? Nggak bisa kan? Kasih koma jadi 60. Nah, 60 dibagi dengan 10 berapa? Ya 6. 6 dikali 10, 60. Pas ya? Nah, jadi di sini hasilnya adalah 1,6. Nah, bagaimana cara merubah dia menjadi pecahan campuran? Nah, sama langkahnya seperti ini. Ya, langkahnya sama seperti ini. Dirubah dulu menjadi seperti ini. Anggap sudah ya, ini insya Allah bisa ya. Dan ini menjadi 16 per 10. Kita rubah dia menjadi pecahan biasa. Nih, 16 dibagi 10, 1. 1 kali 10, 10 menuju ke 16, sisanya 6. Nah, sisanya kita taruh aja di atas 6 per 10. Nah, bisa disederhanain aja. Sama-sama bagi 2. Ini bagi 2 juga. 6 dibagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Jadi ketemu kita hasilnya adalah 1/3/5. Gitu. Ya. 1, mana tadi? Ini dia, 1/3/5. 1/3/5. Oke. Nah, berikutnya yang ini gimana? Nah, sama kasusnya seperti ini. Kita merubah dia menjadi pecahan biasa. Tadi udah ketemu, udah disederhanain tadi ya. Ini kita langsung aja 16 per 10. Yuk sederhanakan. Sama-sama bagi 2 dah. Nah, bagi 2. 16 bagi 2 8. 10 dibagi 2 5. Ini bisa sederhanain lagi enggak? Tidak bisa. Berarti jawabannya di sini adalah 8/5. Paham ya? Nah, kalau ini gimana? Bisakah dirubah menjadi pecahan campuran? Kalau di atasnya kecil, berarti pecahan campurannya tidak ada. Kalau besar di atas baru bisa. Ya, kalau di atasnya kecil, berarti pecahan campurannya tidak ada. Kalau menjadikan dia desimal, langkahnya sama. Gimana caranya? 2/3 ya, dikali 100. Oh, bukan. Kita menjadikan dia desimal ya. Ya, kalau mau jadikan 100 ya dikali 100 ya. Udah kita jadikan aja lah persen dulu dikali 100. Nah, berapa jadinya? Dikali 100, 200 dibagi 3. 2 nggak bisa bagi 3, baca 20. 20 bagi 3 berapa? 6. 6 kali 3, 18 menuju ke 20. 18 menuju ke 20, sisa 2. 20 lagi. 20 dibagi 3, 6. 6 dikali 3, 18 menuju ke 20, sisa 2. 2 ini bisa nggak dibagi dengan 3? Enggak. Agar dia bisa gimana? Kasih koma, kasih 0. 0 berapa? 20 lagi 6. Nah, 6 dikali 3, 18. Sisa 2 lagi. Nggak habis-habis dah 6. Nah, dan seterusnya. Nggak selesai. Sisanya pasti 22. Jadi, kita ambil satu angka belakang koma, berarti dia jawabannya sini adalah 66,7. Ingat ya pembulatan angka, kalau angka belakangnya ini
lebih dari 5 atau tepat 5, jadi ini ditambah 1, maka jadi 7 seperti ini. Nah, merubah jadi desimal gimana? Nah, sekarang kita merubah ini jadi desimal. Nah, caranya sini aja ya. 2/3 sama dengan 2 bagi 3 berapa? Nggak bisa. 2 permen dibagi untuk 3 orang nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa 0. Agar dia bisa gimana? Kasih koma. Sini kasih 0. 20. 20 bagi 3 berapa? 6. 6 kali 3? 14. 2 lagi sisanya kan? Kasih aja 0 langsung. Karena koma sudah dikasih tadi. 20 dibagi 3? 6 lagi. Sisa? 2. 20 lagi dah. 6. Dan seterusnya. Ada banyak ini kalau kita lanjutkan. Jadi kita ambil aja sampai sini. Berarti 6 ini menjadi 7. Karena pembulatan tadi kalau angka belakangnya lebih dari 5 atau tepat 5, jadi angka di depannya ini tambah 1. Maka desimalnya ketemu 0,7 ya. 0,7. Paham semuanya? Nah, hari ini paham ya? Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kita lanjut minggu depan tentang materi ada yang namanya membandingkan pecahan, pengurangan pecahan, penjumlahan pecahan, perkalian pecahan, dan ada pembagian pecahan akan kita bahas minggu depan. Ya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.